pembeli di sini. Dominannya kita sebagai pembeli. Aduh, siapa lagi ini? Ya, dominannya kita sebagai pembeli di sini. Jadi ketika kapan kita mulai menjurnal, kan gitu ya? Kapan kita mulai menjurnal? Nah, ketika di sini nih, kalau di kita sebagai pembeli, kita di posisi yang 5 ini, diterima barang dan dokumen. Kita akan menjurnal apa debitnya? Apa kira-kira debitnya? Apa yang bertambah di kita? Sebagai pembeli ini apa yang bertambah di kita? Barangnya, Pak. Barangnya, betul. Barangnya, apakah dia barang dagangan atau aset. Jadi untuk menandakannya itu terkadang ya, atau dominannya ya, untuk menandakan bahwa ini ada transaksi murabahah, maka barangnya, bendanya, asetnya itu namanya aktiva murabahah. Ya, dibuat jadi namanya debitnya itu aktiva murabahah atau aset murabahah. Kategori itu dia masuk, ya kan? Apakah dia jenis barangnya mobil, apakah dia bentuk barangnya kereta atau barang dagangan, misalnya kita apa, atau malah barang bahan baku misalnya, bisa saja. Intinya dia aset murabahah. Kreditnya apa? Kas, Pak. Tangguhan kita tangguh. Berarti hutang. Tangguh ini. Murabahah paling dominan dia tangguh. Maksudnya tunda bayar. Jadi di sini posisi bayar di sini maksudnya cicil. Ya, yang di skema ini kenapa ini jadi bayar? Karena di sini bayar dengan cicil. Kalau posisi di sini, ketika barang diterima, udah muncul hutang, muncul aktif aset murabahah muncul, debit kreditnya hutang murabahah. Secara nilai total, ya, secara nilai total. Nah, ketika nyicil baru dia berkurang kan hutangnya di debit, kreditnya kas, hutangnya di debit, kreditnya kas, hutangnya di debit, kreditnya kas. Nah, itulah pencatatan yang kita buat sebagai pembeli. Sederhana kan? Sederhana ya, karena memang murabahah ini yang paling sederhana dalam transaksi syariah. Ya, murabahah ini adalah transaksi yang paling sederhana dalam syariah. Ini kalau kita sebagai posisinya pembeli. Kalaupun bolehlah kita bilang sebagai penjual lah. Kalau kita sebagai penjual di sini. Nah, ketika terjadinya sebenarnya ketika terjadinya akad sudah di jurnal ini. Ya, jadinya akad sudah di jurnal. Kalau di bank, ketika akad ini sudah di jurnal ya. Ya, kita sudah di jurnal apa kan gitu kan. Di sini sebenarnya sudah muncul komitmen bahasa perbankannya. Ya, jadi gini, kalau di bank itu kalau ada yang mau minjam ke kita ataupun ada mobilitas, dia ketika teken perjanjian, di saat teken perjanjian, bank sudah harus mengalokasikan uang cash ke situ. Ya, walaupun belum keluar. Ah, gitu maksudnya. Walaupun belum keluar. Jadi prosesnya itu memang ya agak ribet lah kalau di perbankan itu memang dalam proses-proses seperti ini kan. Jadi intinya enggak, tapi kalau ditanya susah ya enggak, cuman mereka aja yang buat ribet. Ya, enggaknya susah, tapi mereka yang buat ribet. Artinya gini, dalam bentuk kontrol ya, artinya jangan sembarangan langsung keluar uang aja kan gitu. Nah, jadi ketika akad sudah dibikin komitmen untuk pengeluaran untuk membeli barang, ya kan? Jadi di sini udah ada komitmen di debitnya, kreditnya, ya, debitnya apa kalau di perbankan ya?
komitmen itu apa ya? Harta ya. Komitmen kreditnya hutang lah, hutang barang, hutang untuk membeli barangnya, hutang membeli barangnya. Karena ketika akad sudah terjadi, perbankan sudah menganggap itu sebagai hutang, harus beli barang untuk si pembeli. Walaupun masih komitmen. Jadi kita sudah komitmen di debit, kreditnya hutang. Nah, ketika beli barang, hutangnya hilang. Debitnya hutang, ya kan? Debitnya hutang, kreditnya apa bahasanya? Aset murabahah. Ya, aset murabahah. Kok jadi kredit asetnya, Pak? Ya, karena gini, kita bakal ngasih. Pokoknya di sini ada proses kita harus mengasih ke pembeli, kan? Ngasih barang. Nah, begitu sudah ada bukti terima dari pembeli, ya kan? Begitu sudah ada bukti terima dari pembeli, akan muncul namanya piutang. Piutang, lalu kreditlah aset apa namanya? Berarti kredit debit dia itu asetnya itu. Pas beli barang, aset murabahah, kreditnya pas beli ini. Ini pas akad komitmen, lalu kreditnya hutang. Lalu begitu sudah beli, hutangnya di debit, hutangnya nggak di debit. Beli barangnya masuk, barangnya kita dapat, kreditnya cash. Oh, kreditnya cash ya, kan kita beli barang ya, beli barang, aset hutang ya, hutang. Hutang, karena tadi kan di sini hutang, menghilangkan hutang yang di sini nih, hutang aset murabahah, kreditnya cash, lalu kita buat piutang. Begitu diterima piutang murabahah, kreditnya barang tadi, barangnya aset murabahah. Tapi nanti ini kalau yang di sini di semester 5 aja lah, saya pun lupa saya posisinya fokusnya kita ke sini sebagai pembeli. Saya ulangi, di mana titik pencatatan kita? Ya, titik pencatatan kita yang pertama adalah ketika kita terima barang. Ketika kita terima barang, di sini ada jurnal, ya kan? Lalu ketika kita bayar cicilan, kan itu. Nah, ini dia, ya. Supplier produsen ya macam jual beli biasa aja, dia perusahaan dagang. Kalau ini saya perusahaan produksi ya, jualan. Di sini nggak ada masalah. Nah, ada yang mau ditanyakan di sini, langsung aja ya. Oke. Siapa pula lagi? Baik, kita lanjut. Oh, kalau dasar syairiyahnya ini ya, ada surat keempat, surat apa ini? Nisa, Pak. ya kan? Ya, orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan atau batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu, ya kan? Ayo orang beriman, punilah akad-akad itu. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini, ya kan? Jika ada orang yang berutang sekarang, maka berilah dia lapangan. Nah, ini dia Quran ya, Al-Baqarah 280. Jika kamu menolong dengan mengerjakan kebajikan dan dakwah, ayo orang-orang, janganlah kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan. Tuliskanlah yang 282. Ya, ini udah di dasar hukumnya ya, dasar hukumnya. Ya, tentu ini dia.
Kalau sunnah hadisnya dari sini, semua jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Artinya jangan ada keterpaksaan ya, jangan ada keterpaksaan. Kalau nggak mau ya bilang nggak mau, ya jangan terpaksa. Ya biasa-biasa aja. Namanya jual beli. Ya, ini semakin lama semakin ini hilang kayaknya ya. Semakin lama semakin hilang. Baik dari sisi pembeli yang karena merasa terpaksa, nggak enak, paksa beli. Ada juga kayak gitu kan. Merasa nggak enak, adalah beli aja, udah nggak enak kita sama dia, udah kita bilang begini-begini. Dan kenapa? Karena secara umum orang jualan marah-marah kalau nggak dibeli. Wah, udah dipegang-pegang marah, nggak dibeli, padahal ya konsekuensi yang beli pun janganlah pegang-pegang kali. Nah itulah jadi bahasanya, jadi intinya kita diminta untuk seimbang ya, seimbang itu intinya ya. Nah ya, hadisnya ya. Ada 3 hal yang mengandung keberkahan: jual beli dengan tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bagi yang menjual dan membeli serta dengan yang menalihkan haknya. Ya kan, orang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan di hari akhirat, di kiamat. Allah bisa menolong orangnya, menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Ini apa? Menunda pembayar, menunda yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dan pemberian sanksi kepadanya, maksudnya bakal dihukum. Penundaan yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezoliman. Nah ini yang lebih ngeri juga ya. Ini ngeri juga ini, karena yang paling banyak sanksi itu bukan untuk orang kafir saja ya. Yang paling banyak sanksi itu oleh Allah itu adalah orang yang zolim. Orang yang zolim artinya udah bisa bayar tapi nggak mau bayar dia. Nah itu yang berbahaya ya. Tanpa ada jelasan yang jelas. Sumpah itu melariskan barang. Sumpah itu melariskan barang dagangan tetapi menghapus keberkahan. Jadi ada dia kalau jualan sumpah bagus ini ya, bagus itu kan relatif dan subjektif ya. Terkadang jangan sampai kita terjebak dalam sumpah sehingga hilang berkahnya. Rukun jual beli, pelaku terdiri pembeli dan penjual, objek barang berupa barang yang dijual belikan, dan ijab kabul. Jadi ini dia. Jadi secara syariah itu jual beli itu ada barangnya. Ya. Makanya saya begitu tidak tertarik dengan yang namanya stok atau saham. Saham, surat utang, kan gitu ya. Kenapa? Karena barangnya nggak jelas. Turunan, itulah namanya yang derivatif itu. Kalau kalian pernah dengar kata-kata derivatif, transaksi derivatif. Jadi ada orang berhutang kan gitu kan, ada perjanjian. Lalu sebenarnya ini riba kan gitu kan. Lalu ditetapkan bunganya. Nah, untuk menjamin bunganya itu cuma sekian, dibikin lagi perjanjian kan itu. Nah itu juga yang jadi masalah. Transaksi turunan, jadi ada transaksi utama, ada transaksi turunannya. Penjaminan biasanya kalau transaksi yang turunan itu ya. Menurut saya sih sebenarnya asuransi pun termasuk, saya tidak begitu makanya kita kalau kamu bandingkan dengan dosen yang lain mungkin berbeda, tapi kalau saya masuk ke golongan yang anti mainstream ya. Saya tidak, dari dulu kan dari kemarin kan saya bilang anti mainstream kita. Asuransi itu apa? Tidak begitu jelas manfaatnya. Oh Pak, nanti kalau kamu cerita, kalau sampai saat ini asuransi syariah yang ngaku syariah itu nggak jelas. Yang saya tahu sebenarnya asuransi itu dasar usul fikihnya itu seperti arisan.
tolong menolong dia STM. Jadi kumpul dulu duitnya, kasih sama yang kesusahan. Kan gitu kan, nanti yang setelah yang kesusahan itu setelah selesai kesusahannya dia akan balikkan dengan sesuai dengan apa yang dia pinjam, seberapa yang dia dapatkan, begitu gitu ya kan. Cuman masalahnya kan di situ orang ada berhadap kelebihan, ada lebihnya kan gitu ya. Nah, di situ yang jadi masalah. Ya, asuransi syariah, asuransikan aja lah kepada Allah, banyak-banyak lah kalian sedekah, insya Allah. Ya kan, kalau memang itu hak kalian, nggak akan ada yang bisa ngambilnya. Kalau memang itu rezeki kalian, tidak ada yang bisa ngambil di dunia ini, siapapun itu. Ya, tapi kalau itu bukan rezeki kamu, udah mau masuk ke mulut pun dia udah masuk ke mulut pun keluar lagi dia. Ya, pernah kan rasakan seperti itu? Udah masuk ke mulut, keluar lagi dia. Persis seperti yang masuk tadi. Karena memang dia sudah tidak bukan hak kita. So, memang kita tidak diizinkan untuk makan itu misalnya. Keluar juga ya. Jadi pahamilah, ya, pahamilah hal-hal yang seperti itu. Maka hidupnya jadi tenang. Saya melihat asuransi itu muncul dari kecemasan. Kecemasan dominan dari setan. Ya, dominan. Oh Pak, kita harus ada perencanaan. Perencanaan dengan kecemasan beda. Ya, perencanaan dengan kecemasan beda. Kalau perencanaan itu jelas, ada target yang harus diapain, kita susun rencana menuju target itu. Itu perencanaan. Tapi kalau kecemasan, beranjak dari kecemasan, kalau bahasanya kan, kalau kecelakaan, kalau sakit, kalau ini, kalau itu, kalau tiba pohon, kalau ini, kalau banyak kalaunya. Kan nggak sama dengan perencanaan tadi. Berbeda kan? Pola pikir perencanaan dengan kecemasan. Hanya asuransi basicnya adalah kecemasan, bukan perencanaan. Kadang orang mengalih-alihkannya. Banyak sekarang kan perencanaan keuangan, bahkan asuransi itu bukan perencanaan keuangan, itu malah kecemasan intinya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia ketentuan syariahnya. Sebagai pelaku ada penjual dan pembeli, cakap hukum, ya, akad. Anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya, kalau memang ada yang walinya atau anak kecil. Objek jual beli harus memenuhi barang diperjualbelikan, harus dapat diambil manfaatnya. Barang dimiliki oleh penjual, barang diserahkan bergantung pada kejadian tertentu di masa depan. Ya, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya, maksudnya bermanfaat. Yang sabu kamu jual, barang yang dimiliki ingat kembali, yang bisa kamu jual adalah barang milik kamu. Ya, ya kalau kamu jual itu barang milik orang, namanya agen. Lain lagi dia. Ya, lain lagi. Sebenarnya agen itu tidak sesuai syariat juga berarti ya. Barang yang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Maksudnya ya, kalau sudah komit diserahkan, ya diserahkan lah, jangan banyak alasan. Ya, barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas, maksudnya unitnya berapa unit. Dapat diketahui kualitasnya, unit dan kualitasnya, mutunya. Misalnya beli jambu misalnya, jambu ya, yang jelas lah kualitasnya tidak busuk. Barang yang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas, harga barang tersebut jelas harga barangnya, jangan tidak jelas, harus jelas angkanya, nggak hanya pakai persen. Ada kadang-kadang nggak pakai persen, nah itu nggak bisa. Barang secara fisik ada di tangan penjual, ini dia ketentuan syariahnya. Ya, setiap kabul ada, jadi ini yang istilahnya ada yang memang itu tadi yang saya kemarin di kelas ini saya bilang. Jadi ketika kita berhadapan dengan ekonomi Barat, mereka menganggap tulisan tanda tangan, tulisan itu sudah cukup. Malah mereka lebih mendominan yang namanya tertulis kan gitu ya. Dominan yang tertulis kalau orang-orang Barat itu. Sedangkan kita
kita seimbang. Nulis pun juga, tapi lafaz pun juga. Ya kan, jadi lafaz atau orang itu pun juga. Jadi harus jelas fisiknya gitu. Jadi banyak mereka kalau sudah yang ditinggalkan sekarang adalah ketika saksi dalam jual beli itu. Jadi, tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Kenapa repot? Nah, itulah bahasa-bahasanya ya. Repot. Ya, semua sebenarnya bisa diusahakan, tapi itulah ya kan ketika kita malah menjauh dari hukum Allah, jadi nggak berkah dia. Muncul banyak konflik dan konflik. Itu yang sebenarnya. Jadi di sini ekspresi saling ridho. Jadi bahasa tubuh yang kelihatan, nggak sekedar tanda tangan aja di kertas, ya. Ekspresi saling ridho atau rela antara penjual dan pembeli terhadap barang yang dijual dan harganya. Apabila salah satu dari mereka ada unsur terpaksa atau ingkrah, atau ada unsur penipuan, tadlis, dan ada ketidaksesuaian, garor, objek akad beli akan terjadi yang tidak sah. Prinsip yang saling ridho tidak dipenuhi dan hal terjadi ketidaksesuaian objek akad, pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad dan atau melanjutkannya dengan hal terjadi paksaan apabila bertujuan untuk kepentingan umum diperbolehkan. Jadi banyak ya, artinya kalau ya dunia bisnis malah dekat dengan penipuan secara umum. Secara umum ya, bukan berarti dunia bisnis itu kadang dekat kali dengan, makanya di pasar itu, di pajak itu lebih banyak setannya daripada di tempat lain ya. Jadi terkadang penjual itu, karena penjual itu paling gampang tergoda untuk menipu. Yang barang tidak bagus menjadi dibilang bagus, asal laku. Paham ya? Jadi banyak dorongan gitu ya di pasar itu, di pajak itu banyak dorongan. Itu nggak hanya penjual ya, tapi dominan penjual. Pembeli pun demikian kan banyak pembeli yang mama itu merendah-rendahkan nilai barang yang dibeli. Oh ini toel ini, oh ini ya busuk ini ya, gitu-gitu ya bahasanya ya. Ya kalau nggak mau dibeli ya nggak usah beli aja, nggak usah komentar, kan gitu ya. Dia istilahnya mengupat makanan, mengejek, kan gitu kan, muncul dosa jadinya. Jadi banyak kejadian di pajak itu, makanya kalau bisa dihindari. Tapi ya sekarang dengan teknologi sekarang, pajaknya yang datangin kamar klaim ya kan, Shopee, Lazada, apa kan semua datang ke kamar kalian pajaknya, ya kan. Nah, terakhir seperti itu kondisinya ya. Baik. Nah, jadi itu kondisi. Jadi tetap harus ada secara fisik, kita harus datang berjumpa. Nah, ini untuk akuntansi penjual, bukan penjual. Coba kita perhatikan akuntansi untuk pembeli. Coba kita akuntansi pembeli dulu, karena kita fokusnya ke pembeli. Baik, ini dia akuntansi untuk pembeli. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Jadi aset di debit, kreditnya kas. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui, ini kalau dia tunai ya, ini kalau dia tunai, murabahah tunai. Tunai itu pun sebenarnya bukan tunai dalam arti kata langsung bayar ya. Tunai di sini maksudnya tunda bayar saja, tapi lunas langsung, gitu. Sekali bayar gitu, sekali bayar lunas langsung. Nah itu maksudnya murabahah tunai, ya. Cuma tapi secara umum dia mundur waktunya, karena itulah keunggulan bertransaksi murabahah ini. Ya, keunggulan transaksi bermurabahah ini bisa ada tunda bayar. Tunai yang maksud di atas ini, yang di pertama ini adalah tunai tunda bayar. Ya udah gitu, dapat asetnya langsung, aset dikreditkan kas, kan selesai.
Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Jumlah yang wajib dibayar maksudnya, total. Aset yang dicatat sebesar biaya perolehan tunai dan selisih di antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Artinya gini, ada tambahan Pak. Iya, biasanya gini, ketika proses di sini. Ini prosesnya di sini ya, di sini terima barang. Biasanya di sini ada ongkos angkut. Ya, di sini biasanya ada ongkos angkut. Jadi ketika mana dia? Nah, ketika ada membeli aset dengan murabahah, maka di debitnya aset, kreditnya beban murabahah tangguh, debitnya kreditnya utang. Masuk ke utangnya, ada ongkos angkutnya selain dari harga barang. Paham sampai di sini? Ya. Ini ketika untuk menerima barang tadi. Ya. Tapi jika ada uang muka, kemarin kan ada masalah uang muka nih, urbun. Bahasanya urbun. Urbun itu istilah dari uang muka. Jika ada uang muka, tentu kita keluarkan uang muka. Kreditnya kas. Belum ada asetnya, kan gitu kan. Nah, ketika kita di langkah yang kelima tadi, ini langkah pertama. Ketika kita di langkah yang kelima tadi, makanya muncul seperti ini. Coba perhatikan. Ya. Coba perhatikan. Ini kok jadi ini. X. Jadi beban murabahah tangguhan itu tadi ongkos transportnya, ada uang muka itu mengurangi hutang murabahah kita. Ini dia. Mengurangi hutang murabahah kita. Muncul dia di sini. Ya, muncul dia di sini. Potongan uang muka yang akibat pembeli batal membeli uang muka, membeli barang diakui sebagai kerugian. Jadi biasanya kalau pas sudah uang muka dibayar terus batal, maka ini transaksinya. Ya, kita menerima uang yang kita keluarkan tadi yang di sini kita terima, tapi sudah dipotong dengan denda atau kerugian. Ini uang mukanya di kredit. Kalau dia batal. Sampai di sini ada yang kurang jelas ini? Ada? Lanjut. Bangun Glenn, tidur. Lanjut, Atau Pak. hujan gini kan tidur. Lanjut, Pak. Oke. Nah, beban murabahah tangguhan diamortisasi. Nah, diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah. Jadi beban yang terkait dengan beban murabahah ini, yang ini, mana dia? Yalah ini dia. Nah, ini nih, yang ini. Ya, yang ini yang beban murabahah tangguhan ini menurut akuntansi mainstreamnya, bukan anti mainstream. Kalau saya kan anti mainstream, ini kan anti mainstream. Ini disusutkan dia, disusutkan atau dicicil pembebanannya. Semana dia, nah seperti ini. Jadi kan bebannya itu macam beban penyusutan, beban amortisasi, nah ini dia. Ya, ketika kita cicil nih, debit yang transaksi pertama ini adalah transaksi cicil. Kan gitu. Nah, ketika kita mencicil, kita dibayarkan juga
beban tangguhan itu, beban murabahah tangguhan itu dicicil pembebanannya, nggak sekaligus dia. Jadi dia dibayar ketika kita mencicilnya, bukan dibayar sih, dibayarnya di depan, cuman dibebankan, maksudnya ya, dibebankan. Jadi beban murabahah tangguhan ini kan beban yang ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan itu aset ya, aset dia posisinya. Ya, aset. Nah, ini dia jadi beban betulan gitu. Jadi beban beneran, makanya di debit itu jadi beban. Nah, ini sebenarnya sifatnya terus terang aja ya. Ini sifatnya seperti bunga. Ya. Pencatatan ini, beban murabahah tangguhan ini sifatnya kalau kayak gini pencatatannya, sifatnya seperti mencatat bunga. Ya, terus terang aja ini seperti itu dia. Ya, tapi mau gimana lagi? Inilah mainstream itu. Ya, inilah mainstream. Artinya ya umumnya seperti ini. Karena nggak ada kelihatannya di situ ya, nggak apa-apa dicatat dicicil lah. Pembebanannya dicicil ya, nggak perlu pembebanannya dicicil. Kan gitu. Itu kondisinya. Baik, selanjutnya diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Jadi ketika kan ada diskon nih, macam kemarin yang saya bilang kan, diskon pembelian itu diberikan kepada pembeli mengurangi, nah ini dia, mengurangi beban murabahahnya. Kalau kayak gini terus terang ya, kalau kayak gini sudah salah dia, persis seperti bunga, ya persis seperti bunga ceritanya, ya. Ya memang begitulah pencatatan akuntansi mainstream ini ya. Saya nggak bisa bilang ini syariah ya, gimana lagi? Dari buku, dari sononya kayak gini. Kalau kita kan kalau yang kemarin laporan saya kan enggak gini. Ya kan? Baik. Selanjutnya denda. Nah, ini ada denda pula nih. Denda yang dikenakan kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad yang diwakili kerugian, maka muncul kerugian. Debitnya kerugian. Kreditnya kas, atau kalau belum bayar jadi utang, ya kan? Agak kontradiktif memang dengan ayat yang kemarin, dan itulah kondisinya. Akuntansi penyajian beban murabahah tanggungan disajikan pengurang atau kontra account untuk utang murabahah. Ungkapan pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dan transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Udah habis ya? Ya ini dia akuntansi untuk pembeli tadi. Ya, ini untuk akuntansi pembeli. Ya. Nah, kalau untuk akuntansi penjual sekilas, ya walaupun ini nanti akan lebih detail. Ini posisi bank tadi ya, seperti yang saya bilang ya. Ini posisinya posisi bank atau lembaga keuangan syariah. Ini jadi pada saat aset murabahah diakui sebagai persediaan, maka kan dibeli dulu sama orang bank, itu harus dibeli dulu ya, sama orang lembaga keuangan syariah itu harus dibeli dulu aset yang mau dijualkan secara murabahah itu. Secara prinsip harus dibeli dulu. Makanya bank syariah itu harusnya punya persediaan ya, stok. Ya, harus punya stok. Sekarang mana ada? Bank mana boleh punya persediaan secara undang-undang itu nggak boleh. Tapi ya itulah kondisinya. Jika terjadi penurunan maka murabahah pesanan mengikat dan ditanggung penjual. Nih beban murabahah. Jika penurunan nilai murabahah pesanan tidak mengikat, jadi gini, inilah namanya yang saya bilang kemarin itu transaksi syariah aroma goror. Ya, inilah contohnya. Jadi artinya ada bukan goror, spekulasi ya, jadi istilahnya. Penurunan nilai itu macam mana ceritanya? Ya, jadi
saya buka-buka pun di apa, di kitab-kitab kita yang syariat, Islam tidak ada itu penurunan nilai, ya kan? Ya udah, bayar aja sesuai dengan kesepakatan alias akad. Udah gitu aja. Oh enggak lah, mau gini begitu begini. Kadang-kadang gini, mereka menyangka lebih tinggi nilai barangnya dari lebih tinggi nilai barang dari keberkahan akad itu. Nah, di situ yang jadi masalah di kita ya. Banyak orang menyangka keberkahan akad itu main-main, mana ya kan, kan nggak nyata itu keberkahan kan gitu ya, nggak nampak bendanya keberkahan itu. Kalau kamu contoh berkah itu apa kira-kira? Yang namanya berkah itu contohnya apa kira-kira sama kamu? Ada? Apa kira-kira? Apa contoh yang namanya berkah itu sama kamu? Coba, ada yang mau ngomong? Paham yang saya tanya? Gimana tadi, Pak? Sekarang, Pak, berkah dari Allah. Iya, apa kira-kira yang maksud berkah itu? Berkah itu seperti apa menurut kamu? Barang yang berkah, sorry, barang yang berkah. Benda yang berkah, barang yang berkah. Itu seperti apa menurut kamu? Kesepakatan antara kedua belah pihak, Pak. Gimana nama? Kesepakatan antara kedua belah pihak. Iya, yang saya tanya, menurut kamu itu yang namanya benda ya, benda atau barang yang berkah itu yang kayak mana maksudnya? Kayak turun hujan gitu ya, Pak? Apa itu, Dina? Misalnya turun hujan. Bukan. Kita bicara misalnya nih, HP misalnya. HP ini dikategorikan berkah itu menurut kamu seperti apa HP yang berkah itu? Dibeli pakai uang yang halal, Pak. Ya, enggak, ya maksudnya itu kan sebabnya, usulnya, awalnya. Setelah berjalan dikatakan dia itu kan berkah itu dilihat dari setelah dia berjalan. Setelah dia dilewati, oh berkah ini rupanya. Karena dia Kira-kira membawa manfaat, Pak. Karena dia membawa manfaat, ya. Dia karena dia membawa manfaat. Manfaat kemana sekarang? Konkret lah. Ya kan, aku main game aja, di mana cerita manfaat berkahnya? Enggak lah, ya kan? Jadi kalau kamu pernah rasakan yang namanya berkah itu, benda ya, apakah itu HP, apakah itu baju, apakah itu semua itu yang namanya berkah. Itu ketika kamu beli sampai kamu habis masa pakainya, apakah hancur, itu kamu pakai terus. Maksudnya memang istilahnya memang dia itu kegunaannya itu memang betul-betul maksimal kita rasakan. Ya, bukan hilang, bukan istilahnya rusak ataupun misalnya jatuh kemana atau gimana kan gitu ya, atau pokoknya tidak. Jadi dari awal beli sampai pemakaiannya maksimal. Contoh ini, sendal misalnya, paling gampang kan, dari awal beli sampai habis itu apanya, sampai habis itu tapaknya, nah, itu sampai itu kita masih pakai dan habislah masanya kan gitu kan, habislah masanya. Kenapa? Karena tapaknya udah habis, barulah dia selesai. Nah, jadi dia, kategori berkah yang bisa saya sampaikan di sini adalah ketika kita mendapat manfaat yang maksimal, ya maksimal, yang memang dihasilkan oleh produk itu.
ya, maksimal dia maksimal. Tentu dengan proses mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Itu yang saya kira itulah yang namanya berkah itu, ya. Kalau misalnya kita pakai lalu dicuri orang, itu kan artinya berarti ada sesuatu dan lain hal, kan begitu ya. Oh jangan gitu lah Pak, ini ya mana tuh, minimal kita tidak menjaganya secara baik. Ya janganlah jemur di luar, atau janganlah jemur kalau memang itu barang yang baik untuk kita, kan gitu ya, yang bagus, yang kita sayang, kan gitu ya, tentu dia kita pelihara. Dan ingat, misalnya contoh baju, misalnya baju itu apa, berkah ataupun misalnya berkah itu apakah disimpan di lemari kah? Enggak, baju itu ya dipakai. Saya pun istilahnya baru sadar kalau baju itu akan tahan lama kalau sering dipakai, ya, dibandingkan dengan baju itu hanya di lemari. Itu yang saya pahami, ya, itu yang saya pahami. Jadi lebih bagus dipakai. Maka belilah baju yang memang kamu pakai, jangan yang kamu simpan. Kalau sudah dibeli dia dipakai, pakailah terus, ya kan, itu kondisinya, ya. Tentu sesuai momen, ya, jangan salah kostum, gitu. Baik, kita lihat lagi selanjutnya. Jadi ini penjual tadi, ya. Lanjutnya, apabila terdapat diskon, tadi dia diskon. Ini kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian itu tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran oleh pembeli. Ya betul, dipindahkan dana kewajiban pembeli tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jadi ada kebajikan, berarti biasanya dendanya nggak dibayar, gitu kan? Ya sudah, kan gitu. Pada akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Betul. Nah, ada piutang tak tertagih di sini kan. Ini sama nih. Ini jelas-jelas tengok nih tulisannya apa? Jelas kan? Padahal sebenarnya tidak mungkin minyak sama air nyatu. Tapi di sini sudah langsung jelas-jelas ditulisnya sama, kan gitu. Baik. Jadi kalau teknik pencatatan dia sama, teknik debit kredit itu sama, ya. Tapi kalau istilahnya perlakuan transaksinya itu pembeda lah, namanya aja syariah dengan konven. Ya, ini yang keuntungan murabah diakui, ya, ini untuk yang penjual, ya, untuk yang penjual. Ada keuntungannya dari ketika menjual. Ini barangnya kita kasih ke pembeli. Nih contohnya. Ini barangnya kita kasih ke pembeli. Ini uang muka. Ini tagihan yang mau kita tagihkan. Nah, ada selisih, namanya keuntungan. Ini dia bahasanya. Ya. Oke. Lebih dari satu periode, maka keuntungannya ditangguhkan. Enggak semua lah. Ditangguhkan ini maksudnya keuntungan ditangguhkan. Ini maksudnya seperti ini loh. Seperti pendapatan ditangguhkan waktu kita ibu kos nerima kos-kosan, nerima uang kos, kan enggak semua sebagai pendapatan. Ya, adjustment dulu. Saya yang ngajarin tuh, karena saya tahu. Seperti itu juga akuntansi untuk keuntungan tadi, keuntungan ditangguhkan. Ya saya kira tidak begitu banyak lagi ini untuk penjual semua ini. Nanti tetap boleh ya, saya kasih nanti ini filenya kalau memang apa kali. Baik. Kalau udah kayak gini kan tentu kalian kepinginnya apa? Kalau udah masuk, udah lewat teori, kalian kepingin apa kira-kira?
Kalau sudah saya sampaikan teori begini, kalian kepingin apa? Ayo terus terang. Jangan malu-malu. Ya. Pokoknya oke, saya kasih lah pokoknya. Saya akan coba kasih soal. Ya. Soal latihan ya. Terkait dengan transaksi murabahah. Oke. Mana dia? Ininya. Satu soal aja lah ya. Kalian kerjakan nanti di ini ya, di Sipadi. Kalian kerjakan nanti di Sipadi aja sebagai latihan ya, sebagai latihan supaya bisa dikerjakan di situnya ya. Di forum nanti saya masukkan. Di forum nanti saya masukkan. Mana dia soal murabahah. Nah, ini kayaknya dominan sama si penjual, tapi saya sih berharap kamu dari sisi pembeli. Kalau mau dari sisi penjual juga sih boleh. Tapi saya sih pembeli aja kita ya. Kita dari yang pembeli aja. Ya, kita dari yang pembeli. Ini mana lagi? Mana soalnya? Atau ada contoh soal juga ini di sini. Kalian kerjakan dulu lah soalnya ya, yang gampang. Baik. Kita ke ini 2A apa 2B kalian? 2A ya? 2B, Pak. B, Pak. B ya? B. Oke, B. Saya masuk ke B. Saya masuk ke B tanggal 24. Tanggal 24 saya kasih forum soalnya. Forumnya latihan akuntansi murabahah ya. Latihan akuntansi murabahah. Oke. Oke, kita ke forumnya. Oke, tambah topiknya, jawabannya. Jawabannya akuntansi murabahah. Saya kasih soalnya lagi di sini. Post ke forum. Oke. Baik, bisa kalian lihat ini di apa? Coba kita lihat di tab aja langsung ya. Nanti kalian ini ya, di forum ya. Jadi latihan akuntansi murabahah ada Bank Syariah Amanah membeli sepeda motor yang dipesan oleh Tuan Sumarno senilai 12 juta. Pada tanggal 5 Februari 2006, Bank menetapkan uang muka 2 juta.
dengan cara mengangsur. Sisa pembayaran diberikan pilihan berikut: diangsur selama 10 bulan dengan menambah margin 15%, diangsur dengan 20 bulan dengan menambah margin 35%. Dengan kejadian berikut: adanya penyerahan uang muka, pelunasan utang pada periode akuntansi dalam satu periode, jurnal pada saat akad tanpa urbun, biaya pelunasan utang satu periode akuntansi di sini, ini kan proporsional selama periode yang piutang murabahah. Dan hitungan margin yang dilakukan diakui sebagai periode 2007 dengan contoh kasus di atas. Pada saat menerima pelunasan, gitu kan, dalam praktek sering terjadi pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo, digunakan contoh seperti di atas, dan pelunasan dilakukan oleh bulan Mei oleh Tuan Semar. Kita lunasi di awal, lunasi di awal. Dan yang diminta nih, diminta Anda mencatat transaksi A sampai G. Nah, coba dilatihkan di sini, dibuatkan di sini, ya, dibuatkan di sini biar kita bisa lihat jawabannya. Oke, ada yang kurang jelas dari penugasan? Silahkan dikerjakan saja. Ya, saya sih sebenarnya ini supaya latihan saja, biar nanti saya kasih latihannya yang lebih banyak lagi, biar nampak kan gitu ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Pak, mau nanya. Ya, silakan. Tugas yang semalam itu, yang defisit itu di neraca saldonya itu di debit atau di kredit, Pak? Oh, defisit. Oh, itu kan modal ya. Saldo normal modal di mana? Saldo normal modal kan di kredit. Kredit, Pak. Saldo normalnya ya, karena dia minus, tentu dia dikebalikannya. Dia posisi di debit. Ada yang bikin kredit juga tapi mengurang, kan itu. Ya balance juga dia jadinya. Tapi kalau saldo, kalau memang posisinya sebenarnya, kalau dia kondisi seperti itu, 156.000 itu sebenarnya dia posisinya di debit. Makanya dia jadi minus. Rugi pun demikian. Rugi pun didebetkan kan, ya kan? Karena dia posisi saldo normalnya, posisi positifnya itu dia di kredit. Tapi ada beberapa di kalian bikin di kredit dia, tapi mengurung dia kan, balance juga. Balance juga. Ya, itu aja kan. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi kira-kira? Tidak ada? Kalau tidak ada ya udah, kalian kerjakanlah itu. Nanti saya lihat soal jawabannya minggu depan berarti ya. Ya, silakan. Nggak ada contoh soalnya, Pak. Oh, mau contoh soal? Ya tadi contoh soal ada kan? Iya, Pak. Nggak ada. Coba saya lihat ada enggak filenya. Contoh soal ya. Tinggal cari aja di apa? Di Google. Google. Wak, ya kan? Contoh soal akuntansi murabahah lah, Wak. Nah, keluar itu. Kan gitu ya. Ini yang penugasan saya ini, kamu dari sisi pembeli ya. Dari sisi Tuan Sumarno, bukan dari sisi bank syariahnya. Kamu penugasan jurnalnya ini dari sisi Tuan Sumarnonya, bukan dari si bank syariahnya. Bank syariahnya nanti waktu akuntansi bank. Ya, kita di pengantar dari sisi nasabahnya. Oke ya. Coba nanti saya share kalau memang soalnya di Google, mana dia? Oh, ada nih. Ada contoh-contoh soalnya. Ntar saya kasih di apa juga ya, di Sipadi sudah saya bisa sharekan di filenya ya. Mana dia? Antara akuntansi saya sharekan di file tanggal
Ini tanggal 22 ya. Tambahkan aktivitas ke file. Tambahkan. Contoh soal murabahah. Contoh soal murabahah. Filenya, choose file. Sebentar ya. Ilustrasi. Kita buka di sini aja. Oh, ini dia ada. Enggak file. Nah, ada di kamu buka si padinya, ada file contoh soal murabahah. Ya, coba kamu pelajari di situ, PDF-nya itu bisa kamu jadikan bahan acuan. Dan ingat, posisi kita posisi yang pembeli ya, posisi pembeli. Silakan diedarkan, ada filenya di situ saya kasih. Ya, ada lagi? Ya, saya kira udah oke lah. Kalian tinggal ngerjain aja kerjaannya. Masih hujan tempat kalian? Udah berhenti, Pak. Berhenti ya? Masih, Pak. Masih. Di sini masih gerimis. Baik, saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.